Shalom. Kita jumpa dalam Fokus Christophirus, tepatnya kita di pinggir stasiun kereta api Poncol. Kita bersama dengan keluarga Pak Sarjuni yang bentar lagi atapnya akan kita bedah supaya tidak bocor lagi kalau tidak. Tinggal di rumah kecil di pinggiran kali di bantaran rel kereta api tentunya tidak nyaman. Terganggu dengan bisingnya suara lokomotif sudah menjadi makanan sehari-hari. Ditambah lagi dengan kondisi atap rumah yang kurang bersahabat sehingga saat hujan turun ada bocor di sana-sini. Bahkan jika sungai meluap, air yang masuk ke dalam rumah tidak bisa dihindari lagi. Itulah kondisi rumah Pak Sarjuni, pria yang lahir di Semarang 54 tahun yang lalu, yang kesehariannya mengayuh sepeda keliling dari satu kampung ke kampung lainnya, dari gang satu ke gang berikutnya, menjajakan stiker dan mainan anak-anak. Sudah 6 tahun lamanya Pak Sarjuni dan istrinya Sri Sawitri berdoa untuk mendandani atap rumahnya, dan kini telah genap waktunya. Tuhan mengirimkan orang-orang yang berhati mulia yang rela berbagi di tengah pandemi. Pemirsa, rumah adalah tempat di mana kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan ataupun juga kepada sesama anggota keluarga. Tapi bagaimana kalau kondisi rumah itu tidak layak, kalau hujan, air bocor semua? Nah, kita hari ini akan berbagi dalam episode berbagi di masa pandemi. Ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Fokus kita kali ini kita akan bersama-sama keluarga Pak Sarjuni, alumni Panti Asuhan angkatan pertama ya Pak. Angkatan pertama tahun berapa itu Pak? Tahun 78. Angkatan pertama tahun 78. Saya atas nama teman-teman ya. Saya juga tidak tahu yang mendanai ini siapa, tapi yang pasti ada orang-orang yang punya hati untuk berbagi begitu. Jadi kemarin waktu Pak Sarjuni komunikasi di grup, lalu beberapa merespon. Nah, sebenarnya yang terjadi apa toh Pak kemarin itu? Betulnya sih tidak ada firasat apa-apa, cuma 5 tahun belakangan ini saya berdoa terus untuk rumah ini. Oh, untuk rumah ini ada. Semenjak beli rumah ini, saya langsung sudah berdoa untuk atap dan sebagainya, Pak. Berdoanya udah 5 tahun Pak ya? Lebih, Pak. 5 tahun lebih dan Tuhan jawab sekarang ya. Iya. Memang kalau
berdoa itu kita tidak boleh berhenti di tengah jalan ya. Waktu kita berdoa kita harus terus berharap tidak jenuh-jenuh sampai Tuhan tolong dan nyatakan kuasanya ya. Kita baru bertemu dengan Ibu Sarjuni. Ibu siapa ini, Bu? Fitri. Bu Fitri. Gimana hari-hari menempati rumah yang di pinggir rel ini, Bu? Ya pertama-tama saya ya nggak nganu apa, nggak bisa tidur apa gitu ya, bising gitu ya. Tapi puji Tuhannya saya dapat rumah ini ya Pak. Saya kan hasil dari Kurnia Jati. Saya dapat pesangon, terus rumah ini saya kontrak. Saya kontrak selama pertama 1 tahun dulu dari 800, 900 sampai 1,5 juta. Nah terus saya tuh bergumul, Tuhan kalau memang ini rumah ini walaupun HM, kalau memang jadi milik saya percaya Tuhan menyediakan. Saya bilang gitu. Terus waktu itu tahun berapa ya? Sekitar kan dulu di gereja ada menara doa. Ya ada pelayan Bu Jenny kan sering ramailing gitu loh. Terus saya tuh dapat hikmah gini. Terus sama ada Pak Lukas Tuhan. Aku tidurnya masih inget tuh Pak, saya gini, Pak Lukas, anakku kamu tuh percaya Tuhan akan menyediakan rumah walaupun HM. Pas ulang tahun ini Pak, 26 Mei, saya tuh sampai gini, Tuhan, saya bersyukur walaupun punya rumah, tidak kontrak ya Pak ya, walaupun tidak HM. Terus Pak Lukas tuh bilang gini, percaya, tunggu waktu Tuhan gitu. Terus saya bersyukur ini karena anugerah Tuhan, saya cuma tidak punya apa-apa ya Pak, modal saya cuma doa. Tuhan jawab doa. Bermodalkan doa, setia dan menunggu waktu Tuhan. Apa yang ingin Bapak katakan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan kami yang sudah memberikan persembahan untuk atap Bapak ini? Saya tuh tidak banyak berkata ya. Semua yang sudah mendukung saya dan keluarga. Dan akhir-akhir ini selama hampir 2 minggu saya memberikan renungan untuk alumni PA Kristoferus. Memang dulu sempat terhambat karena HP-nya rusak. Nah, ini saya mulai lagi, saya komitmen. Saya membagi firman tuh untuk dibaca mereka semua. Surat termasuk saya pribadi. Tapi puji Tuhan, pada waktu saya berdoa itu nggak merasa apa-apa. Tapi Tuhan begitu kirimkan orang yang tidak terduga sama sekali. Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur pada Tuhan untuk rekan-rekan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pengurus asrama alumni Kristoferus yang sudah membantu keluarga kami dengan hati yang rela, dengan hati yang ikhlas. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pemirsa Fokus Kristoferus, kita melihat atap rumah Pak Sarjuni sudah direhab total, dan mungkin memang tidak banyak bisa kami lakukan, tapi ini yang bisa kami lakukan di masa-masa pandemi ini. Nah, perasaan Pak Sarjuni, Ibu, gimana sekarang setelah atapnya tidak bocor lagi? Ya, kita berterima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan dana kepada kami, sehingga rumah kami yang dikasih bantuan kayak gini, saya bersyukur sekali karena Tuhan begitu besar mengasihi keluarga kami. Ya,
Ya mungkin memang tidak bisa total ya Bu ya, tapi ini yang bisa kami lakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Kiranya ini juga bisa menggugah hati rekan-rekan yang lain, supaya di masa-masa pandemi ini kita tidak hanya berbicara, berpikir tentang kebutuhan kita, tapi kita juga bisa share, bisa berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Tinggal di rumah kecil di pinggir bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tentunya sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi kenyamanan seseorang tidak ditentukan dari di mana dia tinggal, tapi bersama siapa dia tinggal. Kalau kita tinggal dengan keluarga yang semua takut akan Tuhan, bahkan kita menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita lewat doa, renungan, pembacaan firman, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, di situ damai sejahtera Tuhan akan nyata dan dilimpahkan dalam kehidupan keluarga kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Hidup memang tidak mudah, tetapi kalau kita menjalani kehidupan dengan pengucapan syukur, berharap, berdoa, dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyediakan jawaban atas doa-doa kita. Sampai bertemu dalam Fokus Kristovirus berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan pasti yang